Landasan prinsip pembelajaran tematik. Ciri-ciri pembelajaran tematik. 1. Integrasi dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau subjek menjadi satu kesatuan tema utama. Dengan demikian, siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai aspek pengetahuan. Yang kedua, pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran. Pembelajaran tematik mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan lintas mata pelajaran, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi. Selanjutnya, yang ketiga, penguatan konsep dan pengetahuan. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk memahami konsep dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyeluruh dan mengali lebih dalam terhadap topik yang dipelajari. Yang keempat, pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan karena siswa terlibat dalam melakukan eksplorasi, penelitian, dan kreativitas. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran tematik mendorong kolaborasi dan kerjasama antara siswa sehingga mengembangkan keterampilan sosial mereka. Yang keenam, kontekstual dan relevan. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk belajar dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, keterpaduan. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan topik pembelajaran ke dalam satu tema utama. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antar topik pembelajaran sehingga memudahkan mereka dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua, pengalaman nyata. Pembelajaran tematik memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui kegiatan praktik, observasi, eksperimen, dan kunjungan ke tempat terkait dengan tema pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk memahami konsep-konsep pembelajaran secara lebih mendalam. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam eksplorasi dan penemuan konsep-konsep pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran lintas disiplin. Maksudnya adalah pembelajaran tematik menghubungkan berbagai mata pelajaran secara lintas disiplin, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara berbagai konsep dalam konteks yang lebih luas. Yang kelima, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran tematik menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa dan membantu mereka dalam mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman mereka sehari-hari. Yang keenam, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran tematik mendorong kolaborasi antara siswa dalam menyelesaikan proyek-proyek atau tugas-tugas terkait dengan tema pembelajaran. Hal ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan kerjasama dan pemecahan masalah bersama-sama. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, mempermudah integrasi antar mata pelajaran. Pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang terpisah untuk terintegrasi dalam satu tema yang relevan. Ini membantu siswa dalam melihat hubungan antar topik pembelajaran dan memahami konsep secara menyeluruh. Yang kedua, mendorong motivasi belajar. Dengan menggunakan tema yang menarik dan relevan bagi siswa, pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa terlibat dan tertarik dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam memahami konsep.
Dengan mempelajari konsep dalam konteks tema yang lebih luas, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan konsep-konsep pembelajaran. Yang keempat, mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran tematik mendorong siswa untuk memecahkan masalah dan membuat proyek yang melibatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kelemahan pembelajaran tematik. 1. Memerlukan perencanaan yang matang. Implementasi pembelajaran tematik memerlukan perencanaan yang matang untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam tema tertentu yang mungkin memerlukan waktu dan usaha ekstra bagi guru. Yang kedua, tidak semua konsep dapat terintegrasi dengan mudah. Terkadang terdapat konsep-konsep pembelajaran yang sulit untuk diintegrasikan ke dalam tema tertentu, sehingga memerlukan kreativitas dan usaha tambahan dari guru. Yang ketiga, memerlukan pemahaman mendalam tentang tema. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tema pembelajaran untuk dapat mengintegrasikan berbagai konsep pembelajaran ke dalam tema tersebut dengan tepat. Yang keempat, mengesampingkan kurikulum tradisional. Pembelajaran tematik mungkin mengesampingkan kurikulum tradisional yang membuat siswa kurang terpapar dengan topik-topik pembelajaran yang tidak terkait dengan tema tertentu. Implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, pendekatan holistik. Pembelajaran tematik memungkinkan pembelajaran holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan sehingga siswa dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari dengan dunia nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan lintas disiplin. Pembelajaran tematik dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan lintas disiplin dengan mengintegrasikan berbagai topik pembelajaran ke dalam satu tema yang relevan. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Dengan menggunakan tema yang menarik dan relevan bagi siswa, pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa terlibat dan tertarik dengan materi yang dipelajari. Yang keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran tematik mendorong siswa untuk memecahkan masalah dan membuat proyek yang melibatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, penggunaan sumber daya luar sekolah. Maksudnya, pembelajaran tematik dapat menghubungkan pembelajaran di kelas dengan sumber daya luar sekolah, seperti kunjungan lapangan, ahli tamu, atau bahan bacaan di luar sekolah, sehingga memperluas pengalaman belajar siswa. Yang keenam, kerjasama antar guru. Pembelajaran tematik memerlukan kerjasama antara guru-guru dari berbagai mata pelajaran untuk mengintegrasikan kurikulum ke dalam tema tertentu, sehingga mendorong kolaborasi dan kerja tim di antara mereka. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan materi pelajaran, sesuai dengan pendekatan pembelajaran tematik yang menekankan pada pengalaman nyata dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum terpadu. Landasan pembelajaran tematik juga berhubungan dengan konsep kurikulum terpadu yang menekankan pada integrasi antara berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan menyeluruh bagi siswa. 3.
Pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pembelajaran tematik seringkali menggunakan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta untuk mengerjakan proyek atau tugas yang terkait dengan tema pembelajaran, sehingga memberikan pengalaman belajar yang praktis dan relevan. Yang keempat, pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran tematik juga didasarkan pada teori bahwa pembelajaran yang bermakna adalah penting untuk memotivasi siswa dan membantu mereka memahami konsep pembelajaran secara mendalam. 5. Pembelajaran kolaboratif. Landasan pembelajaran tematik juga tercermin dalam pendekatan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan tema pembelajaran, sehingga mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi. Yang keenam, pengalaman belajar yang relevan. Landasan pembelajaran tematik juga bertumpu pada konsep bahwa pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa akan lebih efektif, sehingga tema pembelajaran yang menarik dan relevan dipilih untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Asri Febrianis.